Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihat, teman-teman wanita salihah, dan kita sudah sampai pada halaman 18. Terus ya, nomor 29 ya. Nomor 29 halaman 18, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana, Allah telah melaknat ar-rajulata, wanita yang menyerupai laki-laki, minan nisa'i, dari kalangan para wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya menyerupai lawan jenis hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Dari mana taunya bahwa dia dosa besar? Dari kata-kata laknat. Laknat itu artinya dijauhkan atau diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ancaman yang sangat keras. Orang yang melakukannya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah sering saya sampaikan bahwasanya tanda dosa besar itu kalau diancam salah satu dari 4: laknat Allah, murka Allah, hukuman neraka, dan hukuman had di dunia seperti potong tangan. Nah, ini contoh yang diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjemahnya di sini disebutkan berperilaku seperti laki-laki. Baik itu dari sisi gerakan maupun juga pakaian, sama saja. Perempuan pakai baju laki-laki atau perempuan pakai motor trail, dan sebagainya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak hanya perilaku saja, tidak hanya gerak-gerik saja, tapi juga baju, pakaian, sesuatu yang digunakan oleh seorang wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Karena itu di dalam Islam tidak boleh wanita gundul. Ketika kita melakukan haji atau umrah, itu kan ditutup dengan ibadah apa? Tahallul, ya. Nah, tahallulnya para wanita khusus tidak sama dengan laki-laki, yaitu tidak boleh gundul. Kenapa? Karena gundul ini khasnya para laki-laki, tidak pantas untuk dilakukan perempuan. Meskipun diizinkan suami, tetap tidak boleh. Kecuali kalau darurat, maka hukum darurat itu adalah kondisi pengecualian. Dulu ada santriwati, kutunya banyak sekali, Bu. Saking banyaknya itu sampai dia nggak bisa hidup karena banyak sekali. Dan kalau tidak digundul itu nanti bisa menyebar ke teman-temannya yang lain. Akhirnya oleh ustazahnya terpaksa digundul. Terpaksa itu. Setelah cara-cara yang lain dilakukan nggak berhasil. Kalau cara yang lain berhasil, maka tidak boleh gundul. Misalnya dikasih peditok misalnya. Ini peditoknya sudah nggak mau, tidak mempan. Dari kasih peditok masih saja sangat banyak. Akhirnya terpaksa digundul. Ini hukum khusus kondisi tertentu. Nah, hukum asalnya nggak boleh. Kemudian tadi saya mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha. Padahal di situ tidak tertulis radhiyallahu anha. Tapi dalam terjemahnya pun juga ada tulisan radhiyallahu anha. Ini sengaja para ulama hadis ketika menulis sanad seperti ini tidak ditulis radhiyallahu anha untuk meringkas tulisan supaya nulisnya cepat. Maka secara adab
meskipun tidak ada tulisannya tetap harus kita baca dengan bacaan radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu. Ini adab kita kepada siapa? Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka terjemahnya ada radhiyallahu anha itu karena sesuai dengan adabnya dalam kita membaca hadis-hadis seperti ini. Berikutnya nomor 30. Ani Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi sehingga dua-duanya didoakan radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana, Allah telah melaknat al-mutasyabbihati, wanita-wanita yang menyerupai, minan nisa'i, dari kalangan para wanita. Menyerupai siapa? Birrijali, dengan laki-laki. Demikian juga sebaliknya, wal mutasyabbihin, dan orang-orang yang menyerupai, minar rijali, dari kalangan wanita, bin nisa'i, dari kalangan laki-laki, bin nisa'i, terhadap para wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Bedanya hadis ini dengan hadis sebelumnya, kalau hadis ini menyebutkan dua sisi, sisi laki-laki sama sisi perempuan. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, maka laki-laki pun juga tidak boleh menyerupai perempuan, sama hukumnya. Karena itu dari sini bisa diambil pelajaran bahwasanya hukum Islam itu menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Dan memang hukum Islam secara umum begitu. Misalnya sholat 5 waktu, siapa yang wajib? Laki perempuan. Haji, siapa yang wajib? Laki perempuan. Korban Idul Adha, siapa yang disyariatkan? Laki dan perempuan. Semuanya sama, kecuali hal-hal tertentu yang memang oleh Islam dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Auratnya laki-laki dengan auratnya perempuan berbeda. Kalau perempuan semua tubuhnya aurat selain wajah dan telapak tangan. Tapi kalau laki-laki masih longgar, sehingga laki-laki terbuka sininya ini nggak apa-apa, Bu, karena ini bukan aurat. Kalau perempuan terbuka begini nggak boleh, karena auratnya sampai telapak tangan. Ini kan bukan telapak lagi. Sehingga seandainya saya ustazah, kemudian saya mengajar gelangnya banyak di sini sambil gini-gini, wah ini pamer nih, itu malah dosanya dua, dosa menampakkan aurat dan dosa apa? Pamer gelang emas tadi. Nah, maka tidak boleh seperti itu karena dibedakan di dalam Islam antara aurat laki-laki dengan aurat perempuan. Berikutnya ya, 31. Ani bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa, bukan, minna, termasuk dari kami umat Islam, man, orang yang tasyabbaha, menyerupai, birrijali, dengan laki-laki, minan nisa'i, dari kalangan para wanita. Wala, dan tidak pula, man, orang yang tasyabbaha, menyerupai, bin nisa'i, dengan wanita, minar rijali, dari kalangan laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa bedanya hadis ini dengan hadis sebelumnya? Bedanya ancamannya. Kalau hadis sebelumnya tadi ancamannya laknat. Kalau hadis ini ancamannya tidak termasuk umat Islam. Kata-kata tidak termasuk umat Islam jangan disalahpahami. Bukan berarti kalau ada orang melakukan seperti ini berarti dia murtad kafir, bukan. Jadi tolong dicatat, kata-kata laisa minna, bukan termasuk golongan kami, yaitu bukan termasuk umat Islam, ini bukan berarti murtad. Terus kalau bukan berarti murtad, gimana maksudnya? Ini adalah maksudnya adalah pengingkaran yang keras. Istilahnya apa? Zajrun syadidun,
pengingkaran atau larangan yang sangat keras, saking kerasnya sampai dikatakan tidak termasuk muslim. Bahaya sekali tangga. Tidak termasuk muslim berarti kafir, tapi yang dimaksud di sini bukan betul-betul kafir murtad. Dengan kata lain, orang yang melakukan ini hanya pantas perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang kafir saja. Kalau Anda beriman, maka tidak pantas menyerupai laki-laki. Kalau Anda beriman, maka tidak pantas menyerupai perempuan bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang dohirnya menunjukkan bahwasanya perbuatan ini, perbuatan itu menyebabkan kafir, itu harus dipahami hati-hati seperti hadis ini. Contohnya, kalau ada muslim dengan muslim bertengkar sampai memakai pedang, sampai akhirnya salah satu dari keduanya mati. Nah, itu dalam hadis disebutkan qitaluhu kufrun. Perang sesama muslim kafir. Apakah maksudnya kafir murtad? Tidak. Nah, ini hati-hati. Kalau kita memahami kafirnya kafir murtad, berarti kita sudah memurtadkan banyak orang nantinya. Dulu pernah ada perang antara kelompok Muawiyah dengan kelompok Ali, padahal sama-sama sahabat Nabi SAW. Apakah kita mengatakan kelompok Ali kafir murtad, kelompok Muawiyah kafir murtad? Tidak mungkin. Sahabat-sahabat Nabi masa kita kafirkan? Perbuatannya salah betul, tetapi jangan sampai kita kemudian mengartikan perbuatan itu sebagai kemurtadan. Maka kata-kata kafir maksudnya larangan yang sangat keras. Kata-kata kafir maksudnya hanya pantas dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, demikian juga di sini. Ini hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang laisa minna, bukan dari kalangan umat Islam. Dan hadis seperti ini banyak sekali, Bu. Sehingga kalau kita kumpulkan hadis-hadis seperti ini yang zahirnya menunjukkan kafir tapi maksudnya belum sampai kafir, itu kalau kita kumpulkan bisa jadi satu buku arba'in laisa minna. Bisa, nih? Karena saking banyaknya hadis-hadis yang seperti ini. Dan inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Nah, kaidahnya silahkan diingat-ingat atau silahkan ditulis. Bahwasanya dosa besar tidak menyebabkan murtad. Jelas ya? Dosa besar tidak menyebabkan murtad. Perang sesama muslim, dosa besar tidak? Dosa besar. Apakah murtad? Tidak. Wanita menyerupai laki-laki, dosa besar tidak? Dosa besar. Apakah murtad? Tidak. Nah, maka semua hadis yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir, pelaku dosa besar itu bukan termasuk golongan kami umat Islam, itu artinya hanya larangan keras, bukan betul-betul dihukumi murtad. Makanya guru saya Ustadz Muhammad Naim, beliau, saya ngaji sama beliau sebelum saya menikah tahun 2006 itu saya ngaji sama beliau. Beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis seperti ini berlaku kaidah yang mengatakan al-hukmu syai' wa zajru syai' akhar. Ancaman keras ini adalah satu masalah tersendiri, sementara vonis terhadap pelakunya ini masalah yang lain. Jadi tidak boleh digabungkan antara ancaman keras seperti ini diterapkan kepada vonis terhadap pelaku. Ini hanyalah ancaman keras. Vonis kepada pelaku tidak sesuai lafal hadis ini. Vonisnya tetap dia masih muslim, tapi dia pelaku dosa besar. Nah, kalau orang-orang Khawarij, mereka berdasarkan hadis seperti ini, mereka mengatakan ini sudah kafir murtad. Itu bedanya antara kita Ahlus Sunnah dengan orang-orang Khawarij. Makanya kalau panjenengan pernah mendengar katanya di Indonesia ada orang-orang berpendapat gitu, bahwasanya kalau kita menjadi PNS berarti sudah
pemeluk taghut atau temannya taghut berarti sudah murtad. Nah, itu pemikiran Khawarij itu. Apakah ada pemikiran seperti itu? Ada. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang dulu sholat di masjid kampung saya. Kemudian tiba-tiba sudah nggak mau sholat lagi ke masjid. Pindah masjid yang lain, yang jauh. Nah, ketika ditanya, ngapa mas kok isra ning masjid mana? Aku imamnya wis murtad kafir. Loh kok bisa imamnya murtad kafir? Sudah sejak dulu dia sholat 5 kali sehari kok dianggap murtad kafir gimana? Ternyata karena dia ikut coblosan, okay? Dia ikut jadi anggota atau dia termasuk orang yang dipilih. Nah, maka seperti ini kata mereka adalah sudah termasuk dari memilih jalannya taghut, berarti sudah termasuk kafir. Bahkan yang nyoblos-nyoblos pun juga dianggap kafir semua, Bu. Kalau saya ada tanda di tangan saya ini, habis nyoblos kemudian dikasih tanda itu kan, maka itu dianggap ini saya juga sudah kafir juga karena mengikuti aturannya taghut. Nah, seperti itu pemikiran Khawarij masih ada sampai sekarang ini di Indonesia. Kita harus paham bagaimana cara memahami hadis-hadis ini supaya kita tidak tersesat. Berikutnya 32 an Usamah, dari Usamah. Nah, kalau Usamah di sini radhiyallahu anhu karena Usamah itu laki-laki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu, saya tidak meninggalkan maksudnya meninggalkan mati, ba'di, setelahku, maksudnya setelah wafatku, fitnatan, satu fitnah itu ujian, ad-darra, yang lebih besar madaratnya, yang lebih bahaya madaratnya, alar rijali, bagi laki-laki, minan nisa'i, daripada fitnah wanita. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya fitnah dunia yang beraneka ragam itu yang paling besar madaratnya untuk laki-laki adalah wanita. Karena itu pelajaran yang dapat panjenengan ambil sebagai wanita apa? Panjenengan dapat mengambil pelajaran bahwasanya janganlah panjenengan menjadi fitnah terhadap para laki-laki. Kalau ada orang tidak pakai jilbab, kelihatan kecantikannya, tidak menutup kakinya, bahkan pahanya dipamerkan, itu kira-kira laki-laki kalau melihat tertarik napa mboten toh? Pasti tertarik. Orang laki-laki itu melihat wanita berjilbab saja tertarik. Laki-laki melihat wanita bercadar saja bisa tertarik, apalagi dibukai ngoten niku. Nah, maka itu berarti dia menjadi fitnah bagi para laki-laki. Nah, wanita jangan sampai menjadi fitnah bagi para laki-laki sehingga dia tidak ikut di dalam menjerumuskan orang-orang laki-laki ke dalam dosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Jangan tolong menolong dalam dosa. Kalau ada wanita tidak menutup aurat, akhirnya ada laki-laki tertarik kemudian memperkosa dia, itu yang dosa dua. Si pemerkosanya dosa, kemudian si perempuannya juga dosa karena dia menjadikan laki-laki jadi tertarik, akhirnya muncul syahwatnya. Nah, salah dua-duanya dosa. Jadi di mata Allah yang dosa tidak hanya yang memperkosa saja, korbannya juga dosa. Kenapa? Karena dia yang membuat birahinya laki-laki tadi muncul gara-gara tingkah dia. Karena itu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan fitnah dunia, itu Allah sebut pertama kali wanita. Ada yang hafal ayatnya, Bu? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati
minan nisa'i, terus minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi syahwat itu bermacam-macam, tapi yang disebut pertama kali oleh Allah adalah al-nisa, para wanita. Berarti syahwat terhadap para wanita ini adalah yang terbesar, lebih besar daripada syahwat kepada harta, syahwat kepada jabatan dan sebagainya. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Sa'id bin Musayyab. Usianya sudah 80 tahun, sudah bah-bah, hampir wafat. Tapi dia mengatakan, saya tidak berani dekat-dekat dengan wanita meskipun saya sudah usia setua ini. Jadi usia 80 saja masih punya syahwat, sehingga masih harus berhati-hati sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada juga seorang ulama yang lain mengatakan, saya lebih merasa aman berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang wanita. Di belakang singa paling-paling dia menerkam saya, selesai. Yang mati atau yang rusak tubuh saya. Tapi kalau wanita, maka diterkam setan, akhirnya yang mati apanya? Agamanya. Lebih mengerikan mati atau rusak agamanya daripada kalau mati atau rusak fisiknya. Maka sabda Nabi ini betul-betul harus dijadikan pelajaran untuk para wanita, jangan sampai menjadi fitnah untuk para laki-laki. Makanya perempuan pakaiannya disebut syar'i itu kalau memenuhi 3 syarat. Tanpa 3 syarat ini dianggap belum berpakaian yang syar'i. 1, harus menutup seluruh aurat dari atas sampai bawah. Kalau hanya menutup sebagian, itu berarti belum syar'i. Sudah pakai baju panjang tapi tidak pakai jilbab, yaitu tidak syar'i. Yang kedua, dia harus tidak ketat. Kalau ketat, bentuk tubuhnya terlihat dari luar, maka itu sama dengan belum berpakaian syar'i. Yang ketiga, dia tidak boleh transparan sehingga tidak boleh tembus pandang. Meskipun yang tembus pandang itu hanya, mohon maaf, beranya saja, tetap nggak boleh. Jadi ada perempuan pakai baju dalam, penutup dada itu. Habis itu pakai baju putih. Nah kalau baju putih itu kan rawang, Bu. Bagian tubuhnya nggak kelihatan, tapi kelihatan itu ada bentuk pakaian dalamnya itu yang nutupi dada itu. Nah, seperti itu juga nggak boleh. Itu sama dengan belum berpakaian. Makanya dalam hadis yang sudah pernah kita pelajari dulu, Nabi mengatakan kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Artinya apa? Berpakaian dohirnya memang ada, bajunya itu ada, ya. Tapi hakikatnya telanjang. Kenapa? Seolah-olah tidak memakai pakaian. Itu bayangkan seperti seseorang pakai baju tapi bajunya dari plastik, plastiknya putih transparan ketok kabeh. Nah itu padha wae ora berpakaian. Seseorang berada di dalam rumah, rumahnya dari kaca semuanya, kacanya putih ketok kabeh dari luar. Nah itu sama dengan tidak menutup diri, sama saja karena terlihat dari orang lain. Adapun untuk para laki-laki, maka faedah dari hadis ini adalah bahwasanya mereka harus berhati-hati dari fitnah perempuan. Kalau tidak berhati-hati, pasti setan masuk. Pak Kiai minta dipijit oleh santriwati, haram. Pak Kiai kok minta dipijit santriwati, itu bukan kiai namanya. Itu dukun atau apa gitu, terserah. Namanya Pak Kiai harus paham agama. Kalau paham agama tidak mungkin minta dipijiti santriwati. Meskipun pakai
tutup baju, tetap nggak boleh. Tolong saya dipijeti, ini baju saya nggak saya buka biar tanganmu tidak menyentuh badanku, tetap haram sama saja. Nah, sehingga tidak boleh seperti itu dilakukan karena itu bisa mengundang datangnya setan. Demikian juga dalam Islam kan tidak boleh laki-laki dengan perempuan berduaan. Nah, Pak Kiai malah minta ditemani tidur oleh santriwati, berduaan di kamar. Aneh sekali ya. Itu jelas bukan ajaran Islam sama sekali. Berikutnya 33. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena anak dan bapak sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting nih Bu. La yajuzu, tidak boleh, berarti apa? Haram. Limra'atin, untuk wanita termasuk panjenengan, amrun, membuat suatu urusan, suatu keputusan, fi maliha, dalam masalah hartanya, idza, apabila, malaka, telah memiliki, telah menguasai, zaujuha, suaminya itu, ismataha, akan pernikahannya. Maksudnya dia sudah dinikahi oleh seorang laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini maksudnya, kalau panjenengan punya uang, meskipun uangnya milik panjenengan sendiri, maka tidak boleh panjenengan menggunakan uang tadi sesuai keinginan panjenengan, kecuali harus minta izin suami. Misalnya, saya ingin mengajak panjenengan untuk mengumpulkan dana membantu satu orang miskin di kampung saya yang dia pengen korban tapi uangnya kurang. Dia punya uang 1 juta padahal korbannya harga 2 juta. Nah, saya kumpulkan uang 1 juta dari panjenengan. Panjenengan langsung keluarkan tanpa izin suami. Menurut hadis ini tidak boleh. Menurut hadis ini loh ya. Nah, terus sekarang hadis ini kan bertentangan dengan hadis yang lain yang membolehkan, sehingga para ulama berselisih pendapat sebenarnya boleh tidak. Sebagian kecil ulama berpendapat sesuai hadis ini la yajuzu, tidak boleh, berarti haram, berarti harus minta izin. Jadi telepon dulu, Mas, ini ada pengumpulan dana 1 juta, saya punya duit 100.000, kemarin saya jualan kemudian dapat laba 100.000, boleh enggak saya ikut nyumbang? Suami mengatakan enggak boleh, nah, maka enggak jadi. Itu kalau kita mengikuti pendapat sebagian kecil ulama berdasarkan hadis ini. Pendapat mayoritas ulama bahwasanya perempuan kalau punya uang milik dia sendiri, maka dia bebas melakukan apapun terhadap uangnya, dan suami tidak bisa melarang istrinya untuk menggunakan uang tadi, kecuali kalau untuk keburukan loh, okay? Kalau untuk kebaikan nggak ada masalah. Bapak bekerja, ibu bekerja, sehingga ibunya ini punya penghasilan, dia jualan online, penghasilannya besar, dia mau sedekah terserah dia, dia mau ngasih kepada bapak ibunya terserah dia, dia mau membantu tetangganya yang miskin terserah dia. Nah, terus hadis ini gimana? Nah, hadis ini menurut mayoritas para ulama yang dimaksud la yajuz, tidak boleh di sini adalah dari sisi adab saja. Jelas nggak? Jadi bedanya apa? Kalau sebagian kecil ulama tidak boleh itu haram. Kalau menurut mayoritas ulama tidak boleh di sini dalam bab adab. Jadi bukan haram. Sehingga adabnya minta izin dulu. Seandainya tidak minta izin gimana? Tidak dosa. Dan saya mengikuti pendapat mayoritas para ulama. Sehingga saya pun juga membiarkan istri saya, kalau dia punya duit kemudian dia gunakan apapun, saya nggak peduli, Bu. Onggone dewe. Kemarin saya lihat istri saya ngirim untuk bapaknya. Ini untuk membantu bapak supaya bapak bisa korban, karena bapaknya sudah tua, mungkin sudah tidak berpenghasilan.
Nah istri saya kasih, ya saya biarkan aja, uang duitnya dewe, saya tidak punya urusan dengan apa uang dia. Dalilnya apa? Mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Dalilnya adalah perbuatan istri Nabi, namanya Maimunah. Dia punya budak, tiba-tiba budaknya ini dimerdekakan oleh Maimunah. Waktu itu Nabi nggak ada di rumah. Nabi kan istrinya berapa? 9. Nah jadi kan sehari semalam itu sama istrinya itu, sehingga pas di rumah Maimunah habis itu 8 hari nggak muncul lagi. Nah, 8 hari pas nggak muncul ini, tiba-tiba Maimunah sudah sodakoh budak. Pas Nabi datang ke rumah Maimunah pada giliran berikutnya, maka Maimunah bilang sama Nabi, ya Nabi, tahu nggak budak yang biasanya di rumah ini sekarang sudah nggak ada. Loh diapakan? Kata Maimunah, sudah saya merdekakan. Nabi tidak marah. Kamu itu istri yang tidak taat suami, harus minta izin dulu. Enggak begitu. Beliau cuma mengatakan, seandainya tidak kamu merdekakan, tapi kamu berikan kepada paman-pamanmu yang tidak punya budak, yang miskin-miskin, itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena pahalanya 2, pahala menyambung hubungan silaturahmi dan pahala sedekah. Tapi kalau cuma memerdekakan budak, pahalanya 1, pahala memerdekakan budak. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau panjenengan bertemu dengan suami yang keras, melarang untuk pakai uang panjenengan kecuali harus minta izin kepada beliau, ya sudah, manut saja kepada suaminya, karena memang ada pendapat sebagian kecil ulama seperti itu. Kalau panjenengan ketemu suami yang longgar, sehingga panjenengan tidak perlu minta izin kepada suami, dibiarkan karena memang uangnya panjenengan sendiri, maka itu juga diperbolehkan. Itu tidak melanggar hadis ini, karena hadis ini hanya bicara dalam bab adab. Jelas nggak? Nah maka memahami hadis memang harus hati-hati Bu. Kalau kita cuma baca satu hadis ini, la yajuzu, tidak boleh, berarti ya haram. Namanya tidak boleh itu apa? Haram. Tapi nggak bisa kita memahami hadis dengan pemahaman kita sendiri, nggak bisa. Kita harus memahami hadis dengan pemahaman para ulama kita. Karena ternyata kalau dipahami betul-betul haram, akhirnya bertentangan dengan hadis yang lain. Nah maka perbuatan atau sikapnya seorang wanita tergantung bagaimana suaminya sikapnya. Bisa ikut pendapat satu, bisa ikut pendapat yang kedua. Demikian juga kalau panjenengan ngaji kepada kiai, ya, panjenengan ketemu dengan kiai yang mengatakan haram, ya enggak apa-apa, didengarkan saja, enggak usah dibantah. Memang ada pendapat seperti itu. Nah, kalau panjenengan ketemu dengan pendapat atau kiai yang mengatakan hukumnya boleh berdasarkan hadis Maimunah tadi, ya silahkan, nggak ada masalah. Jadi 2 pendapat ini tidak boleh saling kita musuhi atau kita ingkari. Nah, masing-masing punya dalilnya sendiri-sendiri. Nah, kalau saya jelaskan dua-duanya supaya panjenengan nanti kalau menemukan pendapat yang berbeda bisa menerima pendapat tersebut tanpa harus mengingkari atau tanpa harus menganggapnya sesat. Berikutnya 34. An Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tunfiqu, dan janganlah berinfak, imra'atun, seorang wanita, syai'an, sesuatu apapun, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, illa, kecuali biizni zaujiha, dengan izin dari suaminya. Qila, ditanyakan kepada Nabi, walat ta'am, tidak pula makanan, maksudnya makanan pun harus izin suami. Qala, beliau menjawab, zalika, makanan itu adalah afdalu, paling utamanya, amwalina, harta-harta kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya apa? Makanan juga termasuk harus izin suami, karena makanan itu justru harta yang paling utama, karena dibutuhkan setiap hari.
Berbeda dengan selain makanan, mungkin dibutuhkan sepekan sekali, sebulan sekali, tapi kalau makanan ini dibutuhkan setiap hari. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bedanya hadis ini dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya itu bicara tentang harta milik istri, kalau hadis ini bicara tentang harta milik suami. Jadi harta milik suami tidak boleh kita berikan kepada orang lain kecuali sudah diizinkan suami. Ada pengamen datang, kemudian kita kasih 2.000, boleh enggak? Boleh apabila suami sudah mengizinkan. Suami mengatakan misalnya, bilang saja ngamen gratis, malah kita pakai kemudian kita ngasih 2.000 milik suami duitnya, dosa bu. Loh, meskipun 2.000 dosa, karena ini hadisnya melarang la tungfik, nggak boleh. Jadi ridhonya suami perlu apa? Dijaga. Hanya 2.000 bisa menyebabkan masuk neraka, bisa, karena tidak diridhai oleh suami, sementara dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau duitnya suami, ya. Ya, duitnya panjenengan sendiri terserah. Suami mengatakan bilang aja ngamen gratis, panjenengan mau ngomong pakai akhirnya panjenengan ngambil 2.000 tapi milik panjenengan sendiri, silahkan. Karena milik panjenengan. Tapi kalau miliknya suami nggak boleh, harus pakai izinnya suami. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa izin itu ada dua macam. Yang pertama ada idznun sharih, izin yang jelas. Izin yang apa? Yang jelas. Jelas itu misalnya panjenengan bilang, Mas, ini ada pengamen saya kasih 2.000 gimana? Nah, dia mengatakan silahkan. Kemudian yang kedua adalah idznun mafhum, izin yang sudah bisa dipaham. Misalnya panjenengan sudah tahu kebiasaannya suami, kalau ada orang datang minta-minta pengemis, dia biasanya ngasih 2.000. Dia suami. Nah, ketika suami sedang mandi, ada orang datang minta-minta, panjenengan langsung kasih 2.000. Nggak perlu minta izin. Kenapa? Sudah diketahui izinnya. Istilahnya itu dalam kitab fikih ma'rifatur ridho. Ridhonya sudah diketahui, itu sama dengan sudah diizinkan. Contoh bu, di luar masjid itu ada sandal-sandal. Nah, sandal itu seandainya panjenengan tahu ini milik teman saya dan dia itu ridho kalau sandalnya saya pakai, maka panjenengan pakai itu nggak perlu izin. Saya tahu teman saya itu kalau sandalnya dipakai malah seneng. Dia mengatakan alhamdulillah sandalku dipakai, aku itu pahala. Nah, sehingga kalau kita pakai sandal dia nggak perlu izin. Tapi kalau kita tidak tahu apakah pemiliknya ridho ataukah tidak, nah di situ kita harus minta izin. Pulpen juga gitu. Kita pun tahu teman kita yang duduk di sebelah, pulpennya kalau dipinjam dia senang. Nah udah, dia ambil aja, nggak perlu izin. Jadi panjenengan lupa bawa pulpen, dia naruh pulpennya di sebelah, dan kemudian panjenengan butuh, ambil saja pakai, selesai kembalikan. Nggak perlu minta izin kalau sudah tahu ridhonya. Tapi kalau tidak tahu ridhonya harus minta izin dulu. Itulah yang disebut apa? Ma'rifatur ridho. Mengetahui apakah ridho ataukah tidak ridho, itu bisa menyebabkan hukumnya jadi berubah. Kemudian di sini ditanyakan oleh seseorang sahabat Nabi, kalau makanan gimana? Artinya apa? Makanan itu sesuatu yang remeh kan? Makanan itu sudah biasa dikasihkan, ya, roti atau nasi atau apalah. Nah, ternyata oleh Nabi malah dijawab makanan itu adalah harta yang paling afdal. Maka maksudnya adalah meskipun hanya makanan yang remeh, tetap engkau harus minta izin kepada suami. Tapi ya izinnya tadi ada izin yang jelas, ada izin yang mafhum. Dan sebenarnya seandainya tidak ada pertanyaan ini, seandainya itu sudah bisa dipaham bahwa makanan pun juga tidak boleh. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan syai'an, sesuatu apapun juga. Dalam bahasa Arab kata-kata syai' itu disebut a'amul am, kata yang paling umum. Jadi semuanya itu disebut syai'. HP ini mungkin harganya 3 juta,
ini termasuk syai'. Kemudian ini mic ini harganya berapa saya nggak tahu, mungkin ratusan ribu, termasuk syai'. Minuman ini satu gelas mungkin hanya 1.000, termasuk syai'. Apapun itu disebut syai'. Termasuk sesuatu yang nggak ada harganya, upil itu juga tidak disebut apa? Syai'. Jadi yang ada harganya maupun yang tidak ada harganya sama dalam bahasa Arab syai'. Nah, sehingga semestinya tanpa pertanyaan ini pun ini sudah bisa dipaham, tetap makanan harus minta izin kepada suami. Lah kenapa muncul pertanyaan ini? Muncul pertanyaan ini untuk penegasan. Jadi kan dia bayangkan, masa sih makanan aja nggak boleh? Makanan kan sudah setiap hari kita kasihkan kepada orang. Nah, maka muncul pertanyaan ini bukan karena tidak paham kata-kata syai' ya, tapi karena penegasan dari sahabat Nabi SAW, apakah betul apa yang mereka pahami bahwa semuanya termasuk makanan tidak diperbolehkan. Berikutnya ya, 35. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumanna, betul-betul janganlah berpuasa, imra'atun, seorang wanita, illa kecuali biizni, dengan izin zawjiha, suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Yang dimaksud puasa di sini, puasa apa? Sunnah. Kenapa? Karena kalau puasanya puasa wajib, kewajiban taat kepada Allah itu di atas kewajiban taat kepada suami, sehingga tidak perlu minta izin suami. Tapi kalau puasa sunnah itu hukumnya karena sunnah di bawah kewajiban taat kepada suami. Jadi urutannya ya, satu taat kepada Allah ini paling tinggi, bawahnya lagi ada taat kepada suami, ini bawahnya lagi adalah amalan sunnah. Nah, kalau yang pertama ini wajib, yang kedua ini wajib, yang bawahnya ini sunnah. Nah, maka karena ini adalah hanya amalan sunnah, harus minta izin kepada suami, karena taat kepada suami hukumnya adalah wajib. Hadis ini berlaku apabila suami ada di rumah. Kalau suami tidak di rumah, maka panjenengan puasa sunnah tidak perlu minta izin kepada suami. Suami pergi ke Jakarta, panjenengan pengen puasa Senin, nggak perlu telepon, Mas aku puasa Senin oleh pora, nggak perlu begitu. Kenapa? Karena tujuan dari hadis ini adalah supaya wanita itu bisa melayani suaminya kapanpun dia inginkan. Istri puasa, suami ingin kepada istri padahal pagi hari, nah kan jadi terhalang, Bu. Ayo masuk, istrinya mengatakan saya lagi puasa, nah, ini berarti menghalangi suami dari melakukan apa yang dia inginkan dari istrinya, itu maksudnya. Dan hadis ini ada sababul wurudnya. Sababul wurud itu adalah penyebab munculnya hadis. Kalau ayat Quran namanya sababun nuzul, penyebab turunnya ayat. Kalau ini sababul wurud, penyebab munculnya hadis. Pada suatu hari di majelis seperti ini, Nabi sedang mengajar para sahabat laki-laki, tiba-tiba datang seorang perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya mau laporan. Laporan apa? Silahkan. Jadi Nabi itu kalau dilapori para sahabat itu mendengarkan. Dia mengatakan, saya lapor 3 hal tentang suami saya. Apa saja? Pertama, kalau saya puasa sunnah, oleh suami saya dibatalkan puasa saya karena dia hubungan dengan saya. Terus apa lagi? Kalau saya sholat malam, maka saya ditarik oleh suami saya untuk hubungan. Terus apa lagi? Yang ketiga adalah suami saya itu kalau sholat subuh selalunya setelah terbit matahari. Suaminya ternyata ada di majelis, Bu. Nah, maka suaminya ditanya, kamu betul-betul melakukan apa yang dikatakan istrimu?
Maka suaminya mengatakan, betul ya Rasulullah. Sekarang alasannya apa? Kamu kok melakukan seperti itu? Kata dia, saya ini kan masih muda, istri saya juga masih muda, jadi kita itu ya masih semangat. Dia malah Senin puasa, Kemis puasa. Saya masih ingin sama dia, malah poso. Sak batal kesisan. Kendake apa? Tidak punya alasan untuk menghalangi suaminya dari melakukan sesuatu yang halal untuknya. Terus alasan yang kedua, dia itu kalau sholat malam baca suratnya panjang-panjang, 1 rakaat 2 surat. Sudah saya suruh 1 surat saja, aku wis ngenteni, malah nekat nih. Nekat ya tak geret sisan nih. Wong dhek nganyelke ra taat nih. Jadi suaminya sudah gak sabar, malah istrinya menikmati sholat khusyuk ngeten nih. Udah disuruh 1 surat malah nekat. Kemudian satu lagi alasannya kenapa saya sholat subuh ketika matahari sudah terbit. Kami ini dari satu kabilah yang memang satu kampung itu semuanya sama, yang turu ngeplok. Kalau mendengar adzan subuh nggak akan terdengar. Kami hanya bisa bangun kalau sudah terbit matahari. Itu hadisnya sahih Bu, dalam Sunan Abu Dawud. Apa kata Nabi? Nah ini, mulai sekarang tidak boleh seorang perempuan puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Ini sebabnya hadis ini gara-gara kisahnya perempuan tadi yang lapor tentang suaminya. Jadi Rasulullah membela suaminya, berarti kan. Terus Rasulullah juga mengatakan, kalau kamu membaca dalam satu rakaat 1 surat itu sudah cukup. Artinya tidak harus 2 surat nih. Suami bilang 1 surat, manut saja 1 surat nih. Kalau suami bilang 1 surat, gampang Bu, baca surat Baqarah, mereka nggak hafal nih, suwe banget nih, Baqarah panjang nih. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, kalau kamu bangun silahkan segera sholat subuh. Jadi Nabi memaklumi, ada sahabat Nabi yang tidak bisa bangun kecuali setelah pagi. Dan mungkin ada orang kayak gitu Bu. Karena ketika di pesantren itu ada salah satu teman kita itu, kalau sudah adzan malam dia digoyak-goyak ini nggak akan bergerak, nggak akan bangun. Bangunnya cuma 1, kalau digerujuk saember itu baru bangun. Kalau digoyak-goyak nggak terasa sama sekali. Ada kan teman kita yang cuma dipegang saja langsung bangun. Ada yang susah. Jadi memang ada orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa amalan sunnah tidak boleh mengalahkan amalan yang wajib, yaitu amalan taat kepada suami harus didahulukan daripada semua amalan-amalan sunnah yang lainnya. Inilah kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Sudah sampai hadis 35, berarti masih tersisa 5 hadis lagi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Mau Ibu, saya ada waktu yang mau tanya. Silakan. Dari ibadah sunnah harus izin suami tetap puasa ya. Ini boleh nggak kalau izinnya itu tidak setiap kali mau puasa izin, sekalinya puasa izin itu tidak, misalnya ini bulan ini saya mau puasa ini tidak ya. Kemudian mengenai sholat, ada waktu sholat kita sedang sholat wajib, kemudian suami datang dan mengajak bicara, tapi jangan ya kalau saya sedang sholat sholat wajib ya. Nah, apakah boleh kita membatalkan? Ya. Kalau kita sunnah, gimana, apakah juga kita boleh membatalkan kalau kita dipanggil sama suami? Ya. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama, apakah harus minta izin setiap saat mau puasa? Jawabannya sama dengan minta izin pas ngasih tadi ya.
Minta izin itu ada dua macam, ada minta izin yang jelas, ada minta izin yang mafhum. Kalau panjenengan minta izin misalnya setiap Senin Kamis saya mau puasa, nggak apa-apa. Jadi tidak harus setiap Senin izin lagi, Kamis izin lagi. Udah ngomong saya Senin Kamis mau puasa, kalau boleh ya sudah. Atau sudah mafhum ya, suami tahu bahwasanya kalau kita itu puasa malah dihasung, oh nggak apa-apa, bagus kamu puasa menyehatkan badan nih, silahkan kalau mau puasa nggak apa-apa, tidak mengganggu saya, saya butuhnya malam saja misalnya, maka sudah diketahui seperti itu, nggak ada masalah. Kemudian suami datang, istri sedang sholat, suami tidak tahu kalau istri sholat, lalu diajak bicara, apakah boleh batalkan puasa, batalkan sholat? Kalau sholatnya sholat wajib, maka haram dibatalkan. Karena Allah mengatakan wala tubtilu amalakum, jangan membatalkan amal kalian. Dan kewajiban sholat wajib itu adalah taat kepada Allah, maka didahulukan daripada taat kepada suami. Tapi kalau sholatnya adalah sholat sunnah, maka bisa dua yang kita lakukan. Kita membatalkan juga boleh, atau kita ngasih kode kita lagi sholat juga boleh. Misalnya kita ngasih kode Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah, sehingga suami tahu oh masih sholat, nggak apa-apa. Jadi terserah boleh, mau pakai kode boleh, mau batalkan boleh. Kenapa? Kaedahnya gini, setiap amalan yang kita tidak wajib masuk ke dalamnya, maka kita tidak wajib melakukan sampai selesai. Saya ulangi lagi, setiap amalan yang kita tidak wajib masuk ke dalamnya, maka kita tidak wajib untuk melakukannya sampai selesai. Sedang sholat, Allahu Akbar, sholat sunnah. Sholat sunnah wajib kita lakukan atau tidak? Tidak. Sholat duha misalnya, tiba-tiba datang bakso ojek, wah iki ojek sing paling enak iki. Iki enak ora ndang-ndang metu, iki semet ilang kok. Tapi kalau saya sholatnya saya lanjutkan hilang. Kalau sholatnya saya hentikan, maka saya bisa beli nanti bisa saya sholat lagi. Boleh membatalkan. Sholat sunnah dibatalkan gara-gara ojek, bakso ojek. Boleh. Kenapa? Memang kaidahnya seperti itu. Cuma kira-kira malu enggak sama Allah? Kita enggak malu nggih. Lagi nemoni Allah, bakso ojek metu, wah kok ya nemen-men. Tapi secara hukum boleh. Jadi kita bedakan antara hukum dengan adab nih. Kalau hukum boleh, tapi kalau adab mungkin perasaan kita wah harapena nih. Lanjutkan sholatnya aja. Begitu. Ada lagi mungkin? Bismillah. Baiklah, kalau tidak ada, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.